Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS Forum Akal Sehat, forumnya orang-orang berakal. Kita ketemu lagi dengan Hekel Safar. Bagaimana persiapan dia di 2024? Caleg atau wali kota Bekasi? Pasti semua ingin tahu apa sih yang dalam pikiran dan benak Hekel Safar. Visi misinya seperti apa dan keyakinannya dia untuk menjadi wali kota seperti apa. Ayo kita ngobrol bareng Bang Hekel Safar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ferry. Ini kita episode yang berikutnya Bang. Artinya kalau saya lihat semangat Abang untuk di perpolitikan Indonesia cukup menarik. Artinya sebagai anak muda punya suatu komunitas dan konsisten dalam perpolitikan. Artinya 10 tahun saya ikutin Abang seorang konsisten. Apa sih Bang tujuan Abang untuk wali kota Bekasi? Apa yang menjadi kegelisahan Abang? Tujuan kita ini yang namanya menjadi pejabat publik itu adalah pengabdian. Pengabdian kita kepada masyarakat. Dan ada yang sangat luar biasa lagi adalah yang paling khusus, paling utama pengabdian kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Artinya menjalankan segala sesuatu untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Artinya ini ibadah lah bagi manusia. Dalam keyakinan saya ini sebuah ibadah. Dan karena yang namanya kegiatan-kegiatan politik ini, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, apapun yang kita lakukan harus dijadikan ibadah. Untuk membantu orang dalam berbagai macam kapasitas, dalam berbagai macam kemampuan. Jadinya apa yang kita yakini, apa yang kita lakukan. Padahal godaannya gede juga kalau jadi wali kota. Artinya akan menghadapi kasus, menghadapi gratifikasi, menghadapi macam-macam ini kan pasti Bang. Ya, godaan besar itu bagi mereka yang berjiwa pengkhianat. Artinya niat awalnya udah jelek ya? Ya, niat awal jelek. Lobby-lobby, ya kan, menggunakan agen-agen tertentu, orang-orang tertentu, atau kaum-kaum oligarki, memuluskan kegiatan pilkada atau pemilu. Nah, itu yang paling berbahaya. Kalau saya kan nggak ada, saya kan nyantai aja. Jalannya jalan aja sesuai dengan segenap kemampuan. Gitu. Jadinya tidak ada berpikir untuk menggunakan perangkat-perangkat tertentu yang melanggar hukum. Kalaupun kita maju ya karena memang dukungan masyarakat luas, khususnya masyarakat Kota Bekasi. Jadi ya kita bukan memaksakan kehendak kita sendiri. Karena adanya masyarakat, sebagian besar tokoh-tokoh masyarakat mendorong saya untuk maju, ya saya coba berpikir, saya coba diskusi. Akhirnya saya berpikir ya udah nggak ada salahnya, mungkin ini takdir saya, jalan saya untuk maju di pilkada Kota Bekasi tadi. Saya rasa karena kalau saya lihat kan sebelumnya Abang juga pernah mencoba. iya. Tapi begitu Abang nggak nyaman, Abang mundur saat itu kan? Karena ketidaknyamanan situasi saat itu ya? Ya, ketidaknyamanan politik uang, intinya itu aja. Oh, apa menghindari hal gitu? Saya menghindar. Saya tidak pernah mau mendukung politik-politik yang mengedepankan kecurangan. Saya tidak mau juga ketika jadi pengkhianat untuk rakyat saya sendiri. Jadi beban politik ke depannya. Nah, ketika saya kalah dalam pilkada, saya stres, saya nggak mau juga. Karena kenapa? Berpolitik itu saya menganggap bagaimana ibadah, dan saya berolahraga. Artinya untuk sehat, untuk cerdas, untuk bermanfaat, untuk kesehatan kita, untuk masyarakat kita, untuk rakyat kita. Bukan mengelabui rakyat, mengatasnamakan Pancasila, mengatasnamakan Undang-Undang Dasar 45 dan lain sebagainya. Tapi ya seperti tadi 2 kali Kota Bekasi ini. Siap. Kepala daerahnya. Artinya contoh yang kurang bagus untuk ya itu. Jadi kita nggak mau seperti itu. Jadi kalau saya berpikir, dan saya meyakini, saya pastikan partai politik yang untuk saya adalah partai politik yang tanpa mahar, tanpa suap. Oke. Sehingga nggak jadi beban politik. Nggak akan jadi beban, dan saya nggak mau jadi beban. Untuk apa? Kalau memang ditakdirkan jadi ya, insya Allah akan ada solusinya. Jadi kalau enggak ya juga saya nggak ada merasa keberatan kok. Visi apa sih Bang? Ya visi di Kota Bekasi ini bagaimana tercipta masyarakat Bekasi yang madani, yang sejahtera. Ya kan, visi kita ini supaya Kota Bekasi ke depannya lagi nggak ada korupsi-korupsi itu. Jangan mengambil hak rakyat, ujungnya ketika kita mengambil kebijakan kita takut karena kita khawatir ini para koruptor itu udah kita kasih makan belum.
partai-partai yang mengatasnamakan bangsa dan negara udah kita kasih makan belum? Hmm. Ujung-ujungnya kita nggak adil terhadap rakyat kita, itu kita hindari. Dan abang udah siap di. Ya saya sangat siap untuk itu. Dan ini kan butuh waktu yang cukup lama bang. Iya. Artinya kurang lebih setahun lah. Iya. Pasti abang punya clue atau konsep-konsep atau strategi khusus ada nggak? Strategi khusus itu sebenarnya dalam politik ini semua punya cara, semua punya strategi. Dan mungkin bumbu-bumbu dapur ada yang nggak perlu tersebutkan. Oh, gitu. Walaupun semua punya planning, punya rencana. Gitu. Tapi yang target milenial yang kita kita bahas, target kita seluruh rakyat Kota Bekasi. Oke. Mau milenial, mau tua, mau muda, semua kalangan, semua komunitas. Itu target kita. Dan abang sudah melakukan itu ya. Dan sudah kita lakukan. Artinya waktu COVID pun saya perhatikan Ya, akan bergerak. ke kita masyarakat. ini menjadi pegiat sosial, ya mencoba dalam kegiatan-kegiatan politik itu dari saya masih remaja, dari muda. Jadinya saya dulu kan pernah jadi ketua remaja masjid, mengikuti SOM itu, ya udah pernah belajar lah ikut dengan politik-politik. Kegiatan-kegiatan yang ada di daerah ataupun di tingkat nasional saya coba mempelajari lah. Jadi ya mudah-mudahan lah. Kalau nggak salah kan Kota Bekasi 12 kecamatan, 56 kelurahan. Ada perangkat itu semua. Artinya jaringan abang? Alhamdulillah ada. Kota Bekasi untuk 12 kecamatan, 50 kelurahan ada. Sebagian besar RT RW sudah. Ada rencana abang nyalek? Karena ini kan tahapannya Ya. lebih dulu pencalekan. Ya, ini lagi tahap penjejakan. Memang diusulkan untuk mencalonkan diri sebagai legislatif. Karena kalau legislatif kita bisa lolos, angka kita itu berada di posisi puncak atau 3 besar dari seluruh calon dan seluruh anggota legislatif yang berhasil yang jadi ya, dari caleg yang jadi. Nah, kita akan maju ke pilkada. Itu sebagai tolak ukur ya. Ada tahap awal ke situ lah ya. Tahap awal kemungkinan besar ke situ. Ini melenceng bang. Saya perhatikan kemarin teman-teman saya di Solo ngasih tahu. Ya. Kok ada foto Bang Hegel ya? Apa bang motivasi? Foto apa nih maksudnya? Billboard abang cukup gede katanya. Apa mau nyala dari Solo atau gimana? Apa ada hal lain bang? Artinya ada sesuatu lain karena di situ Ya. gambarannya dengan abang kan gitu. Cukup Ya. menarik orang Kalau Solo. itu kebetulan gini, saya ini pernah kebetulan beraktivitas di Solo. Oh, Ya, jadinya kenal banyak tokoh dan relawan juga di sana. Dan relawan kita ini relawan mandiri. oh, oke. Artinya mohon maaf, bukan relawan nasi bungkus. Justru mereka yang memberikan sesuatu itu. Jadinya Jangan-jangan abang mau apa berpartner dengan Gibran untuk pilihan gubernur Jakarta kali bang? ya, Kok ada kalau wacana itu gitu? kan kita terkadang nggak, ya di balik itu kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau saya sih mendengar karena saya juga dapat apa namanya tuh WA dari relawan di Solo. Saya juga kaget tapi saya seneng awalnya, kaget seneng. Wah, kok bisa ada billboard Pak Anies sama saya itu dekat dari rumah pribadi presiden. Wis, gawat gitu. 700 meter dari rumah pribadi presiden. Saya baca WA itu. Dan billboard yang satunya lagi 800 meter dari Masjid Syekh bin Zaid itu. Oh, Muhammad bin Zaid. Pas banget presiden ada di situ, Raja Arab ada di situ, Muktamar Muhammadiyah juga pas di situ. jadi lengkap sudah berarti. Ya lengkap sudah. Berarti jaringan Bang Hegel udah di mana-mana ini kalau. Ya kalau jaringan, ya kebetulan saya kan juga pernah menjadi sekjen Partai Pribumi. Oh, oke. Ketua Dewan Pembinanya Jenderal Joko Santoso almarhum. Artinya mungkin jaringan-jaringan itu masih komit dengan. Ya kebetulan saya kan keliling Indonesia dulu. Artinya komunikasi itu sangat terpelihara. Apalagi saya waktu jadi sekjen Partai Pribumi, saya tuh sekjen yang nggak pernah terima amplop. Jadi seluruh ketua DPW, ketua DPC, saya tanda tangankan SK-nya, mereka ngambil ke saya. Ketika mereka ngasih amplop gitu untuk ya ucapan terima kasih atau hadiah dan lain sebagainya, saya tolak. Saya bilang sama ketua DPW, ketua DPD se-Indonesia, dana ini Anda bantu kepada keluarga yang fakir maupun yang miskin, kepada teman yang fakir maupun yang miskin, dan kepada
siapa saja yang kalian kenal. Mungkin itu kali Bang ya. Jadi apa yang ditanam sekarang mereka juga Iya. dapat untuk abang aja. Ya insya Allah seperti itu. Dan saya bilang kalau ada anggaran lebih buat spanduk atau bendera Partai Pribumi, itu dulu seperti itu. Jadi saya waktu jadi sekjen Partai Pribumi yang dideklarasikan 2015, 17 Agustus 2015, itu ketika saya buat SK dan sebagainya, saya nggak pernah terima hadiah Dari provinsi amplop itu berapapun nggak pernah saya terima. Itu bisa dikonfrontir secara terbuka. Nah, karena bagi saya politik ini adalah pengabdian. Jadi kalau kita masih berpikir nyari duit dengan cara berpolitik, udah mundur aja. Gak usah maju jadi kepala daerah, gak usah maju jadi presiden, gak usah maju jadi anggota legislatif, gak usah. Gitu. Kembali ke Bekasi Bang. Ya. Artinya kan abang sudah berkiprah hampir saya katakan 10 tahun lah. Iya. Mungkin bisa lebih kan, bisa kurang kan. Artinya jaringan ini masih terbangun dengan baik. Dan alhamdulillah masih terbangun. Karena kan kita tiap hari silaturahmi. Jadinya silaturahmi kita nggak hanya di saat mau mendekati pilkada. Kapanpun dimanapun ya tetap. Artinya kalau kita perhatikan Bang, banyak komunitas atau organisasi itu kan ada yang dari muka, Iya. ada depan kita baik tapi di belakang yang bunuh kita. Iya. Ini kan pasti tipikal-tipikal. Iya. Bagaimana menghadapi itu Bang? Harus ikhlas, harus tabah. Saya Saya dalam kegiatan apapun, mau dalam politik, mau dalam bisnis, mau dalam bentuk apapun, siapapun yang saya temui, saya selalu diwajibkan dituntut untuk berbuat baik tanpa pandang pilih. Dan abang tidak pernah sakit hati dengan Saya nggak pernah. kurang lebihnya mereka. Enggak, saya nggak pernah. Karena kan pasti apapun yang diperbuat, kalau orang cari muka kan bisa mengasuh, Iya. bisa memfitnah segala. Iya. Bagaimana itu Bang? Itulah akal. Oh, Disitulah kita perlu yang namanya akal. Akal itu bisa sempurna dengan keimanan, dengan keyakinan. Itu yang abang yakini. Itu yang kita yakini. Dan itu membuat abang nyaman hari ini. Sangat nyaman. Sampai detik ini saya nyaman-nyaman aja. Saya nggak pernah merasa ada musuh. Kalaupun ada lawan politik yang nggak suka dengan saya, bagi saya biasa-biasa aja. Nggak ada yang saya khawatirkan, nggak ada yang saya takuti, nggak ada. Biasa-biasa aja. Melihat dinamika hari ini Bang, artinya abang sebagai tokoh politik muda lah di Bekasi dan sangat diberitukan kalau menurut saya. Artinya banyak teman-teman saya di Bekasi, baik parpol atau pejabat itu mengukur abang sebagai sesuatu kandidat yang kuat lah untuk next generation. Apa tanggapan Bang? Ya semua itu kalau memang kita dilihat baik atau bagus ya semua segala pujinya bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya kembali lagi, apa yang kita lakukan ini adalah hanya untuk pengabdian kepada masyarakat. Artinya kalau kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita menaungi yang lemah. Bukan menjadi pemimpin, jadi budak para tokoh-tokoh tertentu. Saya nggak pernah mau itu. Siapapun, mau ketua umum partai, mau tokoh-tokoh nasional, siapapun itu saya nggak pernah mau. Saya nggak pernah tunduk dengan kekuasaan seperti itu. Abang punya prinsip sendiri. Dan saya punya prinsip sendiri, segala macam bentuk feodalistik pasti saya lawan. Siapapun itu. Dan itu konsisten. Dan sangat konsisten. Dan harus konsisten. Emangnya siapa yang nyambut nyawa kita? Siapa yang ngasih rezeki kita? Siapa yang beri jodoh kita? Takut sama begituan, nggak usah jadi calon pemimpin. Makanya saya bilang, saya ini siap menang, saya juga siap kalah. Oh, posisi seperti itu. Oh, sangat siap. Dalam segala hal menang saya siap, kalah saya siap. Nggak pernah saya. Kalau ngeliat dari ini kan kecenderungan abang selalu beriring dengan capres namanya Anies. Iya. Terganggu gak dengan komunitas abang? Kan pasti ada perbedaan. Ya, jadi gini. Dengan Pak Anies ini, ketika kita menghadapi perbedaan, kita tidak merasa bermusuhan dengan siapapun sih ya. Jadi kalau ada orang yang nggak suka Anies, ya kita nggak ada masalah gitu. Bahkan ada orang yang menghina Anies pun kita juga nggak ada masalah. Biarin aja lah, mulut dia, otak-otak dia, pikiran dia nggak ada masalah. Yang penting lu nyaman, gue nyaman aja. Iya, yang penting jangan nyolek saya, intinya itu aja. Ya kan, jangan nyolek orang yang saya senangi, itu aja intinya. Selagi dia ngomong apa ya udahlah. Kan dari situ bisa terlihat kalau teko isinya teh keluar pasti teh. Siap. Kalau teko isinya kopi keluar pasti kopi. Ya tergantung isi itu apa yang dikeluarkan. Misalnya demikian. Jadi saya nggak pernah merasa apa namanya itu kita sakit hati sama orang apa enggak. Nah perlu yang kita ingatkan juga Bang Ferry. Dari dulu kita ini dididik sama orang-orang tua kita. Ya. Jangan pernah yang namanya iri, dengki, hasad sama orang. Kalau orang yang kita iriin, yang kita dengkiin, yang kita hasadin itu adalah ahli surga, harusnya kita belajar dengan mereka.
ikuti caranya, belajar dengan dia. Tapi kalau orang yang kita iriin, yang kita dengkin, yang kita hasutin ini adalah ahli neraka, kan cuma buang-buang waktu kita aja. Betul nggak? Ketahuan kita ngopi-ngopi, ketahuan kita diskusi, ya kan? Nah, jadi saya rasa demikian. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kita, menurut kita nggak nyaman, ya sudah. Bahkan kita juga menghadapi orang seperti itu juga sudah sangat lama dari dulu. Jadi kalau ada orang yang berseberangan, kita doakan. Kalau kita yang salah, kita istighfar. Dan jangan gengsi, kita minta maaf. Saya salah. Katakan wawancara, tiba-tiba besok ada yang komplain, ada yang protes. Oh, ternyata salah. Bang Hekal misalnya mengkritik presiden, mengkritik calon presiden, atau mengkritik petinggi negeri ini, salah. Saya akan simak itu. Kalau salah, saya akan minta maaf secara terbuka. Saya pengen ketemu. Saya genggam tangannya, saya peluk badannya. Yuk kita menjaga. Tunjukkan kepada rakyat, pemimpin tidak terpisahkan oleh rakyat. Nah, itu yang saya maksud. Bang Eka, ini kita melenceng dulu. Ya. Melenceng dikit Ya, aja kan boleh. melenceng dulu nggak apa-apa. Bang Eka dulu kan timnya di Pak Jokowi. Iya, Arahan beliau kan jelas. iya, Artinya tunggu, iya, ya kan? Sekarang tiba-tiba Bang Eka langsung nempel. iya. Ada alasan khusus, Pak? Jadi begini, berbeda selera bukan berarti melawan. Berbeda selera juga kita tidak bisa memaksakan. Itu namanya demokrasi. Kecuali sistem negeri ini monarki, kerajaan. Nah, raja mati, anak laki jadi raja, itu beda. Tapi kalau dalam demokrasi, ya kalau kita kaji dalam preambel Undang-Undang Dasar 45, kita kaji Pancasila, tidak ada yang melanggar secara hukum. Tidak ada teguran dari Bahkan tim-tim secara yang- etika juga nggak melanggar dari mana. Dari Ya kan? tim-tim anu nggak negur Bang Eka. Lu kemana? Nggak gitu. Ya enggak sih ya. Karena sebenarnya di tim Pak Jokowi juga banyak orang yang berpikir dalam arti ya beda selera itu biasa, banyak juga. Artinya nggak semuanya di lingkaran Pak Jokowi itu yang lingkaran utamanya ya. Maksudnya yang memaksakan kehendak kita secara terbuka juga enggak. Ya buktinya saya asik-asik aja, nggak ada masalah. Dan masih bergaul dengan mereka. Masih sampai sekarang. Masih. Nyaman aja. Nyaman aja. Karena Kedewasaan politik atau kedewasaan demokrasi apa seperti apa? ya harus menghargai perbedaan. Oh. Apapun partainya, apapun pilihannya, nggak ada masalah. Selama itu dalam konstitusi diperbolehkan, ya sah-sah saja. Sekarang Pak Anies maju sebagai bakal calon presiden. Sekarang saya tanya, melanggar aturan nggak? Kan nggak melanggar aturan. Nah kalau nggak melanggar aturan, ya sudah, tidak ada paksaan dong. Siapapun itu. Equality before the law, sama di mata hukum. Mau presiden, mau raja, mau kanselir, mau kaisar, mau perdana menteri, Sama di mata hukum. sama di mata hukum dengan rakyatnya. Itu namanya equality before the law, sama di mata hukum. Itu namanya keadilan. Dari mana dasarnya? Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Jokowi rakyat, Pak SBY rakyat, Pak Anies rakyat. Saya, Bang Ferry, semua teman-teman kru yang ada di sini, nah di ujung sana para kameramen semua nih, ya kan? Semua kan rakyat, berhak menyuarakan. Ya nggak boleh kita ngina orang, nah itu nggak boleh. Fitnah itu nggak boleh. Tapi kalau kita memilih sesuai dengan nurani kita, kecintaan kita kepada seorang calon pemimpin, ya biasa-biasa saja kok. Tuhan yang Maha Kuasa saja tertitah dalam kitab suci Al-Quran itu. Berdasarkan keyakinan saya, la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Itu yang paling sempurna, agama saja nggak ada paksaan. Lah kenapa calon presiden harus maksa-maksa orang? Ya itu, kenapa partai politik beda harus maksa-maksa orang? Ya enggak lah. Ini kan pada prinsipnya kepala negara itu, partai politik mengajak untuk bagaimana masyarakat kita, maaf, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Siap. Yang tadinya hidupnya miskin menjadi kaya, menjadi sejahtera, kan begitu. Nah artinya hal-hal seperti ini ya kita bangun bersama-sama di atas perbedaan itu. Gebrakan apa yang akan dilakukan Bang Eka dalam waktu dekat dan 2023 ini kan pasti situ akan melakukan sesuatu kan? Gitu. Iya. Artinya secara branding, secara promosi, Iya. secara populer kan pasti dilakukan. Iya, karena kita ini boleh dong cita-cita ya. Gebrakan kita ini gebrakan nuklir.
gitu. Nuklir kecerdasan anak bangsa yang selama ini tertinggal selama 77 tahun. Ya kan? Mungkin selama beberapa waktu, selama beberapa dekade politik adu domba akhirnya melawan akal sehat. Ya kan? Baser-baser ngomongnya udah gimana-gimana, menyerang sana, menyerang sini. Ya nggak perlu saya sebut namanya, mungkin masyarakat udah jauh lebih mengenal. Lebih cerdas. Jadinya nggak perlu lagi yang begitu-begitu. Sudah, negeri ini ada yang namanya Menkominfo. Nah sudah, Menkominfo arahkan saja bahasa-bahasa yang tepat, yang benar, mencerdaskan rakyatnya apa. Sampaikan itu ke masyarakat. Jadinya nggak perlu lagi siapapun itu, mau partai politik manapun. Dan Bang Eko pasti konsisten. Oh, harus konsisten. Justru kita ini masuk ke partai politik untuk mencari kemerdekaan. Bukan jadi bodoh. Kalau masuk partai politik jadi bodoh, ya nggak usah masuk partai politik. Ya nggak usah bicara berbangsa dan bernegara. Betul nggak? Justru masuk partai politik supaya kita hidupnya merdeka. Masuk partai politik supaya kita hidupnya cerdas. Bukan jadi penjilat atas nama bangsa dan negara. Itu yang saya maksud. Nggak mau kita. Kalau kita buktikan partai politik nggak benar, keluar kita kapanpun. Dan itu konsisten. Oh, harus konsisten. Kenapa kita? Oke Bang Eko, cukup menarik cerita kita. Ya, insya Allah. Dan para akal sehat pasti Ya. senang dengan edukasi yang Insya Bang Eko dia ceritakan itu tadi. Ya. Bagaimana kesiapan untuk Wali Kota Bekasi. Insya Allah. Kita semua berdoa supaya Bang Eko akan konsisten dan insya Allah mudah-mudahan doa Bang untuk jadi Wali Kota dijabah karunia Abang untuk Amin. baik kan gitu. Untuk kebahagiaan semua. Itu yang paling penting kan bahasa Bang Eko. Iya. Suatu apapun adalah pengabdian. Iya. Pengabdian itu taruhannya adalah pertanggungjawaban Iya. ya. Akhirul zaman kan gitu. Iya. Akhir Iya. pada saat kita diminta pertanggungjawaban. Dan satu lagi, dalam berpolitik itu nggak boleh takut. Kita mengaku agama Islam jadi parno, nah itu keblinger namanya. Kita harus bangga dengan agama kita. Mau agama manapun, mau Islam kah, mau Kristen kah, Hindu, Buddha, Konghucu, silahkan. Nggak perlu takut. Nah ini justru politik identitas ini yang membuat orang malu dengan identitasnya, itu nggak boleh. Gitu. Dan perlu lagi kedua, jangan sampai identitas kita disalahgunakan. Ya. Ya kan? Nah itu yang paling berbahaya. Nah jadinya hal-hal begini, yuk kita jaga sama-sama. Siap. Baik, forum akal sehat. Forumnya orang-orang yang punya akal sehat dibanding yang lain. Kalau nggak sehat, bukan pasti kamu bukan memilih pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, pemimpin yang amanah. Kita telah berbincang dengan Haikal Safar. Saksikan di episode berikutnya pandangan dan edukasi tentang perpolitikan Indonesia dari seorang muda, the next generasi dari politik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Haikal Safar di episode berikutnya.